ada dua macam manfaat. Yang pertama itu manfaat sementara, yang kedua manfaat rohani dari karisma, dari karunia Roh Kudus. Misalnya tadi kan kita bicara soal penyembuhan lah misalnya ya, ada orang yang sembuh, tadinya kanker sembuh. Saya pernah ikut dalam suatu perayaan Ekaristi ya, kemudian ada orang yang sakit, tumor hilang tumornya, kemudian yang jantungnya hampir operasi, tidak jadi operasi, dan seterusnya banyak sekali. Nah, oke, karisma, karunia Roh Kudus yang untuk pelayanan ya, itu penyembuhan, ya sabda pengetahuan dan lain sebagainya, itu semuanya baik sekali ya kan? Karena Tuhan itu juga tidak hanya peduli pada rohani, tapi juga pada fisik, ya kan? Pelayanan Yesus itu selama pelayanan publiknya itu adalah banyak sekali menyembuhkan orang sakit. Jadi Tuhan tidak pernah menolak orang yang minta disembuhkan dari sakit fisik. Coba kita pelajari Injil. Pelayanan Yesus, ada nggak Yesus itu nolak marahin orang karena minta disembuhin? Nggak ada. Nggak ada. Dia hanya kecewa pada seorang bapak yang tidak percaya. Waktu Yesus datang, murid-murid itu sedang mendoakan anaknya bapak itu yang sakit dan kerasukan. Nggak bisa keluar setannya. Terus Yesus datang, bapaknya bilang gini, itu loh muridmu nggak bisa. Kalau engkau dapat, sembuhkan anakku, kata bapak itu pada Yesus. Yesus bilang apa? Apa katamu? Kalau aku dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu kan kata Yesus. Jadi Yesus itu nggak pernah tuh, bayangin, nggak pernah nolak orang yang buta minta sembuh disembuhin. Berarti artinya apa yang menjadi fisik ini kan penting bagi Yesus. Betul? Jadi kita jangan pikir oh sakit fisik itu adalah salib. Ada yang memang Tuhan tidak sembuhkan karena dia memang perlu menjadi saksi di dalam penderitaannya, ya. Tapi banyak sekali karya penyembuhan. Dan bayangkan kalau diri kita sendiri sakit, kita itu begitu ingin sembuh. Karena apa? Ketika kita sehat, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, saya ini kan melayani ya kalau bisa dihitung-hitung, mungkin tahun 95, 97 lah saya mulai melayani, memberikan renungan lah, apalah semua gitu, dan sampai saat ini. Kadang-kadang itu capek ya, kira-kira 10 tahun lalu itu saya masih sering, sampai 10 tahun yang lalu itu saya masih sering tuh mengeluh. Sampai suatu hari saya tuh menemukan ada benjolan di leher saya. Nggak 1, 3. Lalu saya periksa ke dokter, disuruh biopsi. Wah kan saya takut. Akhirnya saya pindah ke dokter lain, disuruh biopsi lagi. Akhirnya saya juga nggak percaya, saya nggak berani, saya ke Singapura waktu itu ya. Diperiksa lagi, diobservasi, oh dibilang nggak apa-apa. Tapi sementara itu saya tuh berdoa terus, saya mohon, saya tuh takut sekali. Karena apa? Teman saya masih waktu itu umurnya sekitar 40-an, teman saya itu masih lebih muda waktu meninggal itu karena kanker kelenjar getah bening. Saya itu takut gitu. Nah bayangin kita itu kalau sakit kan takut ya. Nah bayangkan kalau kita disembuhkan itu kan bersyukurnya luar biasa. Dan setelah diperiksa, diobservasi nggak apa-apa katanya. Waduh saya itu bersyukurnya luar biasa gitu. Lalu saya masuk langsung ke ruang adorasi. Saya adorasi, terima kasih Tuhan. Saya bilang Tuhan terima kasih. Saya tahu kalau saya ini sehat adalah untuk melayani Engkau ya. Sejak saat itu saya janji Tuhan saya nggak mau mengeluh. Saya nggak mau nolak pelayanan sepanjang suami saya ngizinin gitu. Ya, saya udah ukurannya pakai suami saya aja kan, karena saya harus juga punya ketaatan kan. Saya punya tanggung jawab di keluarga, itu kan prioritas saya juga. Akhirnya saya lakukan seperti itu, dan ada sukacita ketika kita melayani tanpa banyak mengeluh ternyata. Nah, kalau kita mendoakan orang-orang sembuh, itu kan manfaat yang masih sementara sebenarnya. Setelah dia sembuh ya lain kali bisa sakit lagi yang lain gitu kan. Oh tumornya sembuh, tahu 3 bulan lagi, 10 bulan lagi jantungnya yang sakit misalnya karena terlalu banyak stres misalnya, atau terlalu banyak makan garam, darah tinggi, jantung, atau diabetes, atau karena faktor usia, bisa sakit lagi. Berarti kan ini manfaat yang sementara gitu loh, yang hanya di dunia ini, dan dia nanti juga toh mati. Tapi manfaat yang lebih yang harus kita utamakan adalah manfaat rohani. Sejauh mana orang ini akhirnya bertobat, makin mengenal Tuhan, makin takut sama Tuhan, makin rindu untuk dekat sama Tuhan, makin rindu untuk datang menyambut Ekaristi, baca sabda Tuhan, berdoa. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Jadi ketika kita melayani orang,
udah jangan dilepas, tapi diajarin juga berdoa supaya dia bisa berdoa sendiri gitu kan. Nah, dalam Lukas 10 nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Lukas 10 ayat 17 sampai 20, setelah 70 murid itu diutus, dia pulang. Wah, senang sekali. Tuhan, bahkan setan-setan itu pun takluk di dalam namamu, demi namamu, kata para murid itu kan. Mereka mungkin sudah kemana-mana melayani setelah diberi kuasa oleh Tuhan, ngusir setan, setannya keluar semua. Mereka senang, mereka bangga gitu. Lalu Tuhan bilang, jangan senang dulu kamu bisa ngusir setan, tapi kamu bersukacita kalau namamu tercatat di surga. Tuhan kan ngomong gitu dalam Lukas 17 sampai 20 itu. Jadi intinya, orang yang dilayani maupun kita yang melayani itu perlu memikirkan bahwa pelayanan kita itu bukan hanya sekedar yang ada di sini, tapi bagaimana kasih kita bertumbuh, iman kita bertambah, dan orang itu semakin memuliakan Tuhan, termasuk kita pun semakin takut sama Tuhan, semakin percaya sama Tuhan, semakin memuliakan Tuhan. Itu yang penting gitu. Jadi jangan sampai kita sendiri setelah melakukan semua itu, kita sendiri kehilangan iman, malah jadi sombong, jatuh. Ya. Nah, dan kata Paulus 1 Kor 13, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa malaikat ya. Wah, nyanyinya hebat, suaranya bagus, bisa berkhotbah luar biasa, bisa bernubuat, memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, mukjizat demi mukjizat terjadi karena karunia iman. Tapi tanpa kasih aku sama sekali tidak berguna. Jadi kasih inilah yang kekal. Ya, nah jadi kenapa kok kita nggak boleh melekat sama yang namanya kehebatan karisma atau karunia Roh Kudus yang untuk melayani ini? Karena mudah menipu diri kita dan orang lain gitu. Mudah menipu diri kita dan orang lain maksudnya gimana? Yaitu karena kalau orang itu terlalu kepengen ya, terlalu pengen mengejar ya. Aku pengen hebat, kayak ibarat mengejar kesaktian gitu ya. Sampai doa tekun puasa 40 hari, semedi 40 hari, mumpung WFH, mumpung di rumah terus misalnya. Saya tak pakai semedi. Boleh nggak? Ya boleh lah, semedi, doa Yesus boleh. Nah, sementara asal kita tidak melalaikan tanggung jawab kita yang pokok kan di rumah. Nah, tapi tujuan kita jangan cari kesaktian gitu, jangan cari wah aku mau dapat penyembuhan supaya aku nanti bisa praktek, wah itu jangan gitu ya. Tapi kita betul-betul terbuka, kita mau deket sama Tuhan, soal Tuhan mau ngasih kita yang kita rindukan, kita pakai tetap sesuai dengan cara-cara yang sehat ya, tanpa tujuan untuk mengendalikan orang atau untuk memuliakan diri sendiri. Nah, kalau kita terlalu kepengen tercampur dengan nafsu kita ya, itu bisa menumpulkan pertimbangan budi. Karena kalau kita terlalu senang dengan karunia-karunia tersebut dan ingin cepat melakukan, kita melakukannya pada waktu yang tidak tepat dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kita perlu bijaksana sekali di dalam melayani dengan karunia-karunia Roh Kudus. Jangan sampai ego kita yang maju di depan atau nafsu kita ingin tampak hebat yang mendorong kita untuk bertindak gitu ya. Nah, aku tidak mengutus kamu namun kamu giat. Nah, itu bahaya juga. Itu nubuat, itu nabi palsu kan. Dalam Yeremia 23 ayat 32 itu ada seperti itu, nabi-nabi palsu. Kalau kita baca tentang karunia nubuat, itu nubuat adalah menyampaikan pesan Tuhan ya. Itu adalah karunia kenabian. Nah, jadi Tuhan menyampaikan pikirannya, apa yang Tuhan kehendaki lewat kita yang berdoa untuk disampaikan kepada orang lain. Tapi kalau bukan Tuhan yang menyampaikan, karena keinginan kita negor orang itu, seakan-akan Tuhan yang ngomong lewat kita, itu namanya lubuat ya kan? Lubuat-buat, bukan nubuat gitu. Nah, itu harus hati-hati. Kalau kita nggak ada nafsu apa-apa untuk menghukum orang, untuk menghakimi orang, untuk mengatur orang, kita aman gitu. Tapi kalau ada nafsu untuk mengatur orang lain, dan seakan-akan kita ini sudah hebat doanya, itu bahaya ya. Jadi bisa campur baur gitu. Kayaknya kita pikir Tuhan, padahal kita sendiri yang pengen gitu. Nah yang kedua itu bisa merusak iman juga. Bagaimana maksudnya merusak iman itu? Merusak iman itu artinya gini, kita kan pengen nunjukin kehebatan. Sehingga ya di luar waktu Tuhan, di luar cara Tuhan,
nggak mendesak kok ya kita mau kayak pamer. Nah itu kan bahaya, bisa merusak iman kita dan orang lain. Karena apa yang di luar waktu Tuhan, di luar cara Tuhan, di luar kehendak Tuhan kok nggak terjadi. Tapi kita yang kepengen, mungkin kita pikir ini sakit fisik, padahal sebenarnya dia sakitnya batin. Kita usir-usir, kita bilang, ini dia kerasukan roh jahat, padahal dia luka batin gitu. Soalnya manifestasinya itu mirip gitu, antara orang luka batin sama orang kerasukan bisa aja sama-sama teriak-teriak gitu, ya, kayak kerasukan. Tapi kalau kita nggak punya karunia untuk membedakan ini apakah kerasukan atau luka batin, bisa jadi orang luka batin kita bentak-bentak, keluar dalam nama Yesus gitu kan. Setannya disuruh keluar terus, padahal nggak ada setan, cuma luka batin. Tambah luka batin orang ini gitu. Udah luka batin, butuhnya didoakan baik-baik, tenang, supaya dikasihi, dipahami, dimengerti, tahu-tahu malah diusir-usir. Nah ini bahayanya kan, di situ kita merusak iman orang itu. Kita juga, kok nggak keluar, aku ini sudah doa sesuai dengan cara-cara yang diajarin, tapi kita nggak sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan dengan bijaksana, ya kita sendiri bisa kecewa nanti. Gimana sih Tuhan, kok nggak keluar setannya? Tuhan bilang, lah aku kan nggak nyuruh kamu untuk ngusir setan, aku kan coba kamu periksa dulu dia sakitnya apa gitu kan, gitu ya. Jadi kalau kita udah kesusu karena terlalu nafsu, ya itu bahaya gitu. Dan kebanggaan sia-sia, itu ya itu tadi ya, kita seneng kalau dipuji, kalau berhasil gitu. Ini kenapa kok kayak katakan sia-sia? Kalau nggak sia-sia, Yesus nggak negur 70 murid itu dalam Lukas tadi ya, dalam Lukas 10 itu tadi. Dia nggak negur, kamu jangan berbangga-bangga setan itu keluar, tapi kamu berbangga, bersuka cita kalau namamu ada terdaftar di surga. Jadi artinya apa? Itu adalah hal yang sia-sia gitu loh, berbangga-bangga itu. Jadi jangan berbangga-bangga secara sia-sia. Dan bahayanya lagi kalau setan lihat kita ini ada kecenderungan mengejar dan berbangga-bangga, merasa pengen kelihatan hebat, dia bisa menyediakan bahan-bahan yang cukup dan ikut campur, sehingga kita itu bisa menjadi sarana untuk menyebarkan pekerjaan-pekerjaan si jahat gitu ya. Jadi kita malah jadi buka praktek perdukunan dan seterusnya. Nah, apa tandanya orang yang masih otentik dan yang tidak? Yang otentik itu biasanya dia nggak mau duit, kemudian dia juga sabar ya, dia betul-betul membawa orang pada Tuhan. Tapi kalau yang tidak otentik ya, dia mungkin mudah sekali marah, menghakimi. Kalau nggak sembuh itu karena kamu yang kurang iman. Nah itu kan orang sakit dibilang kamu nggak sembuh karena imanmu kurang loh, ya kan, tambah kasihan nggak sih? Agar murni dalam menggunakan karunia itu, kita nggak boleh inginnya kita yang diduluin ya, betul-betul peka pada kehendak Tuhan, rendah hati banget, jangan mau tampil, jangan mau kelihatan hebat. Terus kita betul-betul percaya bahwa Tuhan itu membimbing kita kalau memang kita diminta untuk mendoakan. Bagaimana saya tahu saya ini maunya sendiri atau memang Tuhan yang mau saya doakan? Ya kalau ada orang datang pada kita nangis, wah anak saya gini-gini, ya kita harus gimana? Masa kita usir dia pulang gitu? Ya doakan aja, berarti Tuhan memang mau kita mendoakan dia gitu. Tapi dengan betul-betul penuh kerendahan hati, bergantung pada Tuhan, itu aja gitu. Taat dan peka pada bimbingan Roh Kudus. Bagaimana tuh taat peka pada bimbingan Roh Kudus? Ya udah doakan sesuai dengan mengalir aja gitu. Mengalir aja. Jangan takut salah juga, jangan takut bertindak juga, tapi jangan juga terlalu percaya diri gitu ya. Oh aku pokoknya udah belajar ABCD, caranya doakan begini, pasti ABCD. Wah itu juga nggak begitu gitu loh. Bayangin, coba lihat kalau cara Yesus menyembuhkan, lihat tuh beda-beda. Orang buta aja cara Tuhan menyembuhin itu beda-beda gitu. Jadi artinya apa? Kita nggak usah takut salah ya. Ikuti aja apa yang bisa kita lakukan dengan penuh percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mau memakai kita. Lalu buktinya di depan kita ini orang yang butuh loh pertolongan. Masa kita usir? Kalau kita usir bilang saya nggak bisa, berarti mungkin kita lebih mikirin reputasi diri kita daripada kita mengasihi orang itu. Ya, aku nggak bisa, aku nggak punya iman. Nah, ya, aku nggak punya iman. Ya memang kita merasa iman kita kecil, ya udah nggak apa-apa, bertindak aja. Kan Tuhan minta iman sebesar biji sesawi itu. Nah, kalau kita menyangkal kesenangan hal-hal adikodrati, artinya kita nggak mau berbangga-bangga, kita terbebas dari 3 kerugian tadi ya.
kita nggak menipu diri, kita nggak menipu orang lain, kita nggak bisa merusak iman kita dan orang lain, kita juga nggak berbangga sia-sia. Dan akibatnya apa? Karena kita tuh mengosongkan diri kita dari kebanggaan sia-sia, maka Allah itu mau memberikan lebih banyak lagi rahmatnya pada jiwa yang kosong. Jiwa yang rendah hati itu akan terus ditambahin sama Tuhan, karena tidak ada bahaya dia jatuh dalam kesombongan. Dan lihat, yang semakin tempat yang rendah itu kan semakin banyak kan dialirkan air kan, begitu sifatnya ke tempat yang rendah. Terus tanpa kita harus melihat, kita percaya kan gitu. Jadi iman kita itu tambah besar gitu. Jadi iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan tambah besar. Tapi walaupun kita nggak senang, kita nggak mencari, kalau Tuhan mau pakai, dia akan kasih kok gitu. Asal syaratnya apa? Kita mau pakai untuk melayani tuh orang. Karena karisma ini adalah karisma untuk melayani. Kalau kita simpen ya nggak akan ada bentuknya gitu loh. Bagaimana kita tahu kita diberi karunia iman, karunia penyembuhan kalau kita nggak pernah bertindak? Ya nggak ada kejadian apa-apa gitu ya. Jadi iman itu adalah bertindak seperti itu ya. Baik, nah apa kata Yohanes Paulus kedua? Dia bilang tahun 98 di depan ribuan orang, mari kita buka diri pada karya Roh Kudus. Jangan membatasi karya Roh Kudus ya. Jangan alergi yang namanya karunia-karunia. Justru itu sangat kita butuhkan gitu loh. Seperti pisau, kita butuh sekali untuk memotong dan peralatan. Tapi itu juga ada bahayanya memang. Tapi bukan berarti kalau ada bahayanya lalu kita nggak mau pakai. Siapa yang nggak punya pisau di rumah? Kan nggak ada. Semua punya karena butuh. Tapi ya, yang penting kita bisa memakai dengan benar. Yang penting kita rendah hati lah. Prinsip paling mendasar. Ya, Yohanes Salib bilang agar karunia diterima secara murni dan otentik perlu detachment. Itu tadi saya bilang kelepasan. Jangan pengen memiliki, jangan rakus, jangan pengen anggap hebat. Itu aja intinya. Ya. Dan kita perlu terus-menerus memupuk relasi kita dengan Tuhan lewat doa pribadi. Itu penting sekali. Baik. Yohanes Paulus bilang, sekarang aku menyerukan ya kepada kalian semua yang berkumpul di waktu itu di lapangan Vatikan ya, bukalah dirimu dengan penuh kelemah lembutan kepada karunia-karunia Roh Kudus. Terimalah dengan penuh rasa syukur dan ketaatan semua karisma yang Roh Kudus berikan tanpa henti. Jadi kita diminta oleh gereja ya untuk terbuka pada karunia-karunia Roh Kudus. Jangan membatasi karunia Tuhan, jangan membatasi karya Tuhan, jangan membatasi Tuhan. Nah, ibaratnya kita nggak boleh minteri Tuhan gitu ya. Manut wae gitu. Dan terbuka. Nah, ini yang 9 yang tadi kita sudah bahas panjang lebar ya. Karena waktu terbatas kan tidak mungkin satu persatu. Tapi tadi saya udah nyinggung sedikit-sedikit. Semoga ada gunanya buat kita. Ini tadi ya, berbicara bahasa roh, tafsiran, nubuat, iman, penyembuhan, mukjizat, sabda pengetahuan, sabda kebijaksanaan, membeda-bedakan roh. Tadi saya sudah singgung pemakaiannya di dalam apa yang saya ungkapkan, tadi saya ceritakan ya. Waktu kita tinggal 8 menit. Baik, kemudian sebentar. Lalu pengelompokannya yaitu tadi 3 sudah saya singgung juga. Ada karunia sabda, karunia kebijaksanaan, karunia tanda. Ini nggak perlu hafal. Anda nggak perlu hafalin. Karunia sabda itu isinya apa, karunia sabda itu artinya apa, nggak perlu dihafalin. Karunia kebijaksanaan itu apa, nggak usah. Karunia untuk mengetahui, ini yang tadi kan saya katakan, untuk tahu nih, pas kita doain orang, dia ini sebenarnya butuh doa apa gitu. Itu karunia sabda pengetahuan. Dia ini sakitnya apa sebenarnya gitu lah, intinya gitu gampangannya ya. Terus dia perlu doa apa, itu karunia sabda kebijaksanaan menurut bukunya Vincent M. Walsh. Jadi Vincent M. Walsh itu adalah seorang uskup yang membuat buku tentang karunia-karunia Roh Kudus ya. Nah, tapi menurut Robert de Grandis ya, kalau definisi sabda pengetahuan dan sabda kebijaksanaan yang seperti tadi saya ngomong, untuk tahu masalah sampai ke akar ya, kayak diagnosa Roh Kudus
atau seperti X-ray rohani yang bisa menembus kedalaman diri kita ya, sehingga kita itu walaupun tidak kenal sama orangnya, Tuhan berikan hikmat apa yang perlu kita doakan untuk dia dan bagaimana kita mendoakan. Apakah dia doanya perlu penyembuhan batin, apa dia itu perlu mengampuni orang, apakah dia perlu datang ke pastor untuk sakramen tobat, ataukah dia ini punya memang sakitnya sakit fisik murni gitu. Nah, jadi kita doanya juga pas. Nah, itu adalah karunia sabda kebijaksanaan ya. Terus bagaimana membedakan roh ya itu tadi ya. Apakah doronganku untuk melayani sana sini itu betul dari Tuhan atau keinginanku sendiri, atau memang sejahat yang sudah mulai mempengaruhi aku untuk mendorong-dorong dan lain sebagainya. Nah, itu adalah karunia membedakan roh ya. Sedangkan yang tadi itu karunia berbicara dalam bahasa roh itu ya sudah ada dalam kitab suci ya. Tadi saya katakan karunia berdoa dalam bahasa roh itu kita suatu karunia doa dikuadrati, kita bisa nyambungkan roh kita dengan Tuhan. Ibaratnya kadang-kadang kata-kata itu nggak cukup ya. Kita tuh nuangis, kita sedih dalam banget, kita punya permohonan yang kayaknya aduh mau ngomong itu juga udah capek, habis kata-kata. Dengan doa bahasa roh itu ibaratnya kita bisa mengeluarkan semua yang ada dalam hati kita ya. Kemudian karunia nubuat itu Tuhan menyampaikan satu pesan buat kita di dalam doa untuk orang lain, dan juga karunia tafsiran ini untuk karunia berbicara dalam bahasa roh. Jadi ketika dalam kelompok doa kadang-kadang kalau orang udah mengerti tentang karunia berbahasa roh, berbicara dalam bahasa roh itu ada artinya. Beda dengan karunia berdoa dalam bahasa roh yang karunia doa. Karunia berbicara itu semacam pesan Tuhan juga yang perlu ditafsirkan. Nanti fungsinya sama dengan nubuat, tapi kita tahu sepintas-pintas aja ya. Nah, kemudian ini karunia yang terakhir, karunia untuk bertindak, karunia tanda. Itu tadi udah saya jelaskan ya. Banyak iman, penyembuhan, dan mukjizat. Nah, semoga dengan penjelasan ini kita sudah punya pemahaman secara garis besar. Tidak perlu dihafalin ya, kita nggak perlu hafalin satu persatu namanya karunia apa. Oh, tadi saya ini mendoakan orang, terus saya ngerti orang ini gejalanya apa, perlu doanya apa. Tadi saya dikasih karunia apa ya sama Tuhan. Nggak usah tahu namanya, nggak penting namanya. Yang penting apa? Kita menggunakan, kita terbuka, kita monggo Roh Kudus pakai aku rindu untuk kau pakai, dan kemudian lakukan dengan penuh kerendahan hati, takut akan Tuhan, serahkan hasilnya semua kepada Tuhan. Kalau itu berhasil, itu punya Tuhan. Yang penting orang yang kita layani itu semakin mencintai Tuhan, bukan mencintai kita. Semakin takut pada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan kita pun semakin mengasihi Tuhan, semakin bersyukur karena Tuhan mau berkenan mengikut sertakan kita di dalam karya keselamatan.